Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kali ini kita akan membuat sebuah video yang mana Gus Wapi menceritakan bahwa yang membenci penduduk Yaman sama aja itu orang munafik, karena nanti Islam akan melawan Dajjal itu sama penduduk Yaman, teman-teman. Dan Habib ini menjelaskan bahwa jangan terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak benar ya teman-teman. Mohon disimak sampai selesai biar nggak gampang ya teman-teman. Kita ke videonya ya. Sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang benci Yaman. Banyak orang yang benci Yaman, setelah Pak. Orang yang saya ini dipanggil budak Yaman, Pak. Saya dipanggil jongos Yaman. Nah, banyak orang yang benci kepada Yaman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca dari A sampai Z hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat, apa kata Nabi? Nanti tentara-tentara Allah ada di dua tempat, satu Baitul Maqdis, dua ada di Yaman. Bukan di Tanjung Raya, Pak. Bukan, nanti kita akan pergi ke Yaman, disuruh milih. Kalau kamu tidak bisa ke Baitul Maqdis, maka faman kariha alaihi fa alaihi biyamane, maka pergilah ke Yaman. Nanti dua tentara ini yang akan menjadi tentara Allah di hari kiamat, yang akan berperang dengan Dajjal laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang-orang yang benci kepada Yaman, itu perlu ditanyakan. Dia itu imannya perlu ditanyakan. Karena Rasulullah justru mengatakan orang-orang munafik nanti banyak yang keluar dari Mekah dan Madinah. Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kata Rasulullah, nanti Dajjal datang ke Mekah Madinah, dan Mekah Madinah dihalangi malaikat. Dajjal tidak bisa masuk, akhirnya dia menghentakkan tangannya 3 kali ke bumi, maka keluarlah banyak orang-orang munafik di Mekah dan Madinah ikut kepada dia. Tapi pergilah nanti ke Baitul Maqdis, kata Rasulullah, faman kariha alaihi fa alaihi biyamane. Kalau kalian tidak bisa ke Baitul Maqdis, minimal kalian kumpul dengan orang-orang yang ada di Yaman. Karena nanti di akhir zaman, di majelis-majelis tertentu, termasuk di Malang Kabupaten juga sudah mulai adanya omongan-omongan yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu palsu, Yahudi, bahkan omongan-omongan lebih dari itu, keturunan Fir'aun lah, apalah, macam-macam. Intinya begini, kita ini tidak ngemis-ngemis untuk diakui ya. Nanti orang mau percaya mau enggak itu tidak ada masalah, cuman yang masalahnya adalah provokasinya. Tentang penyataan bahwa Ba'alawi di Indonesia itu palsu sudah dibantah dengan ilmiah. 4 jam ada videonya, live 4 jam di Banten, pertemuan di antara mereka, dan sudah clear, sebetulnya sudah ada perjanjian untuk tidak membahas ini lagi, ternyata mereka memunculkan lagi. Coba dibayangkan gini aja lah, dari sejak zaman dahulu para kiai-kiai kita dan para habaib kita ini tidak ada yang gegeran masalah ini. Mbah Khalil Bangkalan, contoh ya, Mbah Khalil Bangkalan, murid-murid beliau ini banyak dari kalangan habaib, banyak, termasuk Habib Abdullah Bangil, Habib Abdullah Sangeng, itu muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Nah, gurunya Mbah Khalil Bangkalan ada juga habaib, Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ya. Kemudian abahnya pamannya Habib Ali Syabul Maulid. Dan ada beberapa habaib yang lain juga menjadi gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Hamid Pasuruan. Tidak pernah sekalipun beliau-beliau mengatakan Ba'alawi palsu. Bahkan hubungan dengan Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf luar biasa. Kemudian Mbah As'ad Syafi'i, kemudian banyak lah pokoknya ya, Mbah Hasyim Asy'ari,
Hadratus Syekh dalam kitabnya selalu menyebutkan tentang masalah Ba'alawi adalah benar nasabnya, bahkan beliau juga punya jalur sanad ke Ba'alawi. Murid beliau juga ada Ba'alawinya, para habaib. Nah, apakah beliau-beliau tersebut tidak tahu? Kok baru muncul satu orang karena sakit hati kemudian memakai dalil, dan dalilnya ini bukan menyatakan palsu, tapi menyatakan bahwa dalam kitab itu tidak ada nama ini, dan itu kan bukan sebagai hujjah. Jadi Anda tidak mau bahas panjang lebar masalah ilmiahnya, ini panjang. Kalau masalah ilmiahnya panjang, tidak usah. Cuman Anda bahasnya begini loh. Sejak zaman dahulu para kiai, para habaib tidak ada masalah. Apakah beliau-beliau ini tidak pintar? Hingga tidak tahu itu kitab, gitu loh. Mereka orang alim, mereka orang-orang wali, orang-orang luar biasa. Dan hubungan habaib dengan kiai harmonis. Al-Walid anak punya Abah Habib Alwi, murid-murid beliau banyak para kiai-kiai, termasuk Kiai Jubri ini, Kiai Basuri Alwi, Kiai Abdul Manan, Basur Asikosari, Kiai Rahmat Bongko, dan banyak. Dan juga para habaib juga banyak santrinya. Dan Al-Walid belajar sama Habib Abdul Qadir, dan juga pernah ngaji sama Habib, Kiai Yahya Gading, Kiai. Jadi antara Kiai sama habaib zaman dulu itu harmonis. Hubungan guru santri. Nah sekarang ini mulai diadu domba dengan luar biasa kayak gini. Bahkan sepertinya sistematis diatur, benar-benar diatur. Dengan omongan dan cacian yang podo kabeh. Anak bukan masa marah atau enggak, malah kita ketawa. Cuman ini bahaya. Ketika kita live suka muncul dengan kata-kata yang ya segitu-gitu aja bulat. Habaib Yaman Yahudi, habaib Yaman keturunan Dajjal, Fakih Muqaddam itu Fir'aun, nah, banyak kata-kata sebagai lucu-lucuan, babi, khinzir, apalah segala macam. Omongan-omongannya senada semua dengan akun-akun yang palsu. Nah kemudian ada juga yang gerilya ke majelis-majelis, dan banyak yang menerimanya seolah-olah ini kebenaran, tapi itu mempecah belah. Yang menjadi masalah begini loh, ketika ada seseorang yang kita cintai, ya, seorang kita cintai. Misalkan di sini santrinya Habib Alwi kebanyakan, baik langsung maupun tidak, pasti cinta dengan Habib Alwi. Ya. Kemudian beliau ini dicaci maki oleh orang. Kira-kira panas atau mboten? Panas. Pasti itu wajar. Pasti panasnya, pasti ngamuknya. Manusia ini punya hawa nafsu dan punya sifat dalam nafsu ini, ada marah juga, yang tidak terima ketika direndahkan, apalagi yang direndahkan adalah orang yang dia cintai. Para habaib dicaci maki dengan dajjal, iblis lah, apa segala macam, marahlah pasti masyarakatnya. Terus kemudian ada orang-orang yang diprovokasi mengatakan bahwa ini kitanya harus ditipu lah, inilah segala macam, budak Yaman lah, apa segala macam. Akhirnya dua kelompok ini akan berseteru, bisa terjadi perpecahan. Terus tujuannya apa? Perpecahan. Padahal kita ini sejak zaman dahulu para ulama kita ini sudah ingin mempersatukan, berjuang dengan NKRI untuk mempersatukan dengan sekian banyak suku bangsa sekian banyak suku di Indonesia ini dipersatukan menjadi satu kesatuan. Berkatnya para ulama, kiai dan juga habaib saling membantu, saling menguatkan. Terus mau dipecah belah dengan cara seperti ini. Jadi hati-hatilah menghadapi seperti ini. Dan juga kepada para, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pemimpin-pemimpin majelis, janganlah undang-undang orang-orang yang bisa memprovokasi. Apa maksudnya? Dan tujuannya apa? Yang lucu lagi begini, anak cerita ya. Ada orang yang mengaku keturunan Wali Songo. Kita percaya 100% Wali Songo itu dzurriyyah Nabi. Sangat percaya. Dari jalur Amul Fakih Muqaddam, dari jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isal Muhajir. Dari sejak zaman dahulu nasabnya sudah seperti itu, secara banyak pendapat. Bahkan di Kesultanan Banten juga nasabnya nyambung ke Ahmad bin Isal Muhajir. Nah,
mereka yang sekarang ini menafikan nasab ini, berarti otomatis menafikan Wali Songo juga. Nah yang lucu, orang-orang yang ngundang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, tapi dia mengundang orang-orang yang menafikan nasabnya Wali Songo. Nah tujuannya apa kalau tidak adu domba? Tujuannya apa kalau tidak membuat masalah? Provokasi. Jadi sekali lagi hati-hati. Kami bukan berarti kalau sing ngakui, enggak, sama sekali enggak. Bagi kami ya, nasab ini bukan suatu kebanggaan. Nasab ini adalah suatu beban tanggung jawab, beban moral tanggung jawab. Bukan kebanggaan, aku enggak. Andai kata ada yang membanggakan dan memanfaatkan nasabnya, itu oknum. Ketika ada oknum yang melakukan kesalahan, apakah kita bisa menghukumi semuanya? Kok di pondoknya, Darut Taklim wa Dakwah, semua santrinya ada 80 ya, 70-an, 70 santri ini, ya anak doakan semuanya baik semuanya ya. Pasti ada yang ruwet siji loro. Benar enggak? Hah? Dikokon A dari B, B dari A. Dikokon di pondok mencolot pager. Terus ketika antum semuanya ini ketemu arek pondok santri datua, mungkin pakai seragamnya datua atau apa jaketnya datua ngoten niku, moro gak karuan di warung rokok ngoten niku, apakah Anda mengatakan bahwa santri datua itu berarti bejat kabeh? Apa seperti itu? Gara-gara 1-2 orang. Ya moga-moga hidayah kabeh arek iki. Gara-gara 1 atau 2 orang apakah kita menghukumi semuanya? Kan enggak kan? Kalau kita menghukumi gara-gara 1 atau 2 orang kita menghukumi kebiah uyah ibaratnya, maka kita akan menghukumi orang Islam ini kalau sing benar. Kenapa? Di penjara orang Islam kabeh. Berarti Islam ini agama ajaran yang nggak benar. Rampok lah, segala macam lah, koruptor lah, roto-roto Islam yang di penjara-penjara ini. Kan begitu. Kebiah uyah kalau ajarannya wong Inggris. Jadi hati-hati. Dan antum-antum ini kalau misalkan ada oknum-oknum poro duriyah niki yang melakukan kesalahan dan menjual nasabnya seperti itu, ya amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Wajib hukumnya tetap, bukan malah digonggong ngoten mboten. Karena nasab itu merupakan beban tanggung jawab, bukan merupakan kebanggaan dan bukan untuk dijual belikan. Ya. Terus yang terakhir, yang lucu niki wong-wong niki ya di medsos apalagi kalau kadang-kadang yang guyu. Orang-orang jahil semuanya. Misalkan ya, ada contoh Sayyid Muhammad Al-Maliki itu merupakan duriyah yang benar. Karena dia adalah Sayyid, bukan Habib. Terus komentar-komentar, iya kalau di sini tuh Habib itu pasti palsu, kalau Sayyid enggak. Loh apa bedanya Sayyid dengan Habib? Hah? Kayak Syarif sampai Habib apa bedanya juga? Sebenarnya mau doa ya kan? Syarif Hamid, Sayyid Hamid Al-Ghadri, ada juga mengatakan Syarif Hamid Al-Ghadri, Pontianak, Sultanan Pontianak yang menggagas apa namanya Pancasila itu, yang lambang Pancasila, ya kan? Di situ dikutuk, kalau ini Habib benar, kenapa? Karena bukan Habib gelarnya. Karena gelarnya bukan Habib. Lucu, kadang-kadang lucu. Tapi orang awam yang jahil, yang tidak tahu ilmu, kemakan, iyo. Dek ini gelarnya gelar Habib kudu Sayyid. Berarti Habib palsu kabeh, sing Sayyid sing bener. Padahal Sayyid itu ya Habib itu ya Sayyid. Apa bedanya? Hanya julukan saja kan. Habib itu julukan kepada Sayyid yang alim sebetulnya. Sing alim dijuluki Sayyid. Apa sing Sayyid sing alim dijuluki Habib. Sing gak alim kayak kita ini julukannya sebenarnya Sayyid. Ono mana? Habib itu tidak pernah haji. Kenapa? Belum Habib. Apakah ada yang mengatakan menggelarkan Habib Haji Fulan? Gak ono kan? Di medsos, dan subhanallah komentarnya banyak dan menyetujui. Iya bener, tidak pernah saya tahu ada gelar haji di belakang Habib. Wah, kadang-kadang lucu ngeten lagi. Cuman ngeten loh. Tadi yang kembali ke pertama, kenapa Anda bahas ini? Karena sudah mulai panas. Anda melihat dari beberapa video para muhibbin ya habaib ini sudah mulai membuat statement untuk bergerak. Lah ini kan bahaya toh.
Kita tidak ingin kekerasan, tidak ingin perpecahan di sini. Jadi hati-hati, kita ingatkan, kita jeneng-jenengan hati-hati. Kalau memang ingin nyari kebenaran, cari kebenaran dengan benar. Bukan delok di medsos-medsos ngoten niku sing gak jelas. Cari kebenaran, ayo. Buka-bukaan kitab ge monggo. Atau gak jauh-jauh, gampang aja. Ada 4 jam di YouTube ini bisa kita lihat di mana di Banten pertemuan ilmiah dan semua sudah kejawab di situ. Selesai sudah sebetulnya. Nah, jadi intinya sekali lagi kami bukan apa-apa untuk mengatakan seperti ini, enggak, bukan takut gak diakui segala macam, tidak butuh pengakuan sih sebetulnya kayak punten ya. Kepinginnya cuma diakui sebagai muslim ngoten lho. Kemudian kami cuma ingin supaya ada persatuan di antara kita. Kami ingin supaya ada ketentraman dan kedamaian. Karena sudah mulai gejolak ini membahayakan sudah. Sudah bukan lagi di ranah online soalnya. Sudah di ranah di luar online dan ini bahaya. Ya memang repot gara-gara nutupi borok sing gede diciptakanlah luka yang kecil untuk nutupi borok sing gede tadi. Terus luka sing kecil ini apa caranya digedeno supaya cukup untuk menutupi luka yang besar tadi. Ya nggak perlu kita bahas lah, apa pasti ngerti kabeh insyaallah. Ya mungkin kita semua tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita telah mendengarkan tadi ceramah dari Gus Wapi dan Habib tadi teman-teman yang menjelaskan tentang nasab Ba'alawi ya teman-teman. Ternyata Habib itu ya Sayyid ya teman-teman. Cuman julukan Habib itu diberikan karena emang orang yang bertakwa ya teman-teman. Dan tadi Gus Wapi juga termasuk orang munafik yang membenci orang-orang Yaman ya teman-teman, karena dalam hadis juga tadi disebutkan Gus Wapi itu bahwa Nabi pun mencintai dan mendoakan negeri Yaman ya teman-teman. Kalau ada kesudahannya ya tarim wa ahlaha ya tarim wa ahlaha ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.